ya harus dibantu gitu. Dan menghindarkan masyarakat di dapil aku itu supaya tidak tertipu oleh agen-agen yang ilegal. Gitu guys. Penting nggak menurut kalian itu? Penting kan? Membuka lapangan pekerjaan, nah itu penting guys. Iya makanya aku lagi fokus ke situ sih. Jadi prioritas aku saat ini adalah bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kalau dibilang SDM kok nggak enak banget ya. Tapi ya memang itu bahasanya gitu. Membuat SDM kita itu lebih mumpuni. Terus talenta-talenta mereka itu bisa lebih upgrade lagi. Sebenarnya kalau orang Indonesia itu ya sangat terkenal sekali di luar negeri karena mereka itu terkenal disiplin, terkenal ramah, terkenal setia, dan terkenal cukup cepat untuk belajar. Itu. Jadi sebenarnya kalau dididik dengan luar biasa dan benar, tenaga ahli yang didiknya, aku rasa akan menjadi suatu batu lompatan yang sangat bagus sekali gitu. Gimana menurut kalian? Ya namanya kerja pasti ada nggak enaknya. Namanya juga kerja guys, sama aja lah. Aku juga ngerasain di situ. Ya kalau kita mau berhasil ya kita harus mau susah. Ojo sitik-sitik ngeluh, sitik-sitik komplain, ya jangan gitu. Gitu guys ceritanya. Terus apa lagi ya, Magelang tuh lagi hujan deras gitu. Lagi hujan deras banget. Terus karena lagi ada retret di Akmil, rumah aku tuh sebelah-sebelahan sama Akmil guys. Jadi macetnya tuh luar biasa karena lagi ada retret kepala daerah. Tiap hari macet guys. Sampai tanggal 28 retretnya. Jadi lagi rame banget sekarang di Magelang. UMKM berjalan dengan sangat luar biasa. Karena setiap warung-warung tuh habis terus guys, ngantri. Warung ngantri, restoran ngantri. Ada satu tempat yang favorit aku aja ngantri guys, tempat makan. Mbak Neva udah jarang nyanyi, udah nggak sempet, udah gantian aja yang jadi artis. Gantian sama yang lain. Kalau aku tuh kayak ngerasa kayak sekarang itu kayak lebih pengen santai aja gitu loh. Kayak kalau harus syuting sampai malam, nyanyi malam, itu kan kayak udah males banget. Jadi mending aku jadi produser film gitu. Gitu guys. Jam piro tuh lagi? Jam Mbak Reva gak nyalon bupati? Enggak lah, gak usah. Ini DPR RI aja banyak tugasnya guys.
Aku ya DPR RI, aku juga bendahara fraksi, aku juga waketum dari Garnita. Banyak tugas aku guys. Aku juga produser film. Yang pasti aku ibunya Mika. Oh, aku neng Magelang. Selamat ulang tahun buat itu tadi, siapa namanya? Mbak Nafa, kenapa betah sendiri? Ya udah, aku nggak mau toksik lah. Hidup-hidup yang toksik, hubungan-hubungan yang toksik. Ya, umurnya udah banyak guys. Males kalau udah suruh ngurus yang toksik-toksik. Tapi pengennya tenang, kerja tenang, bisa berdampak untuk banyak orang. Gitu. Mbak Dewan di komisi berapa? Komisi 9. Komisi 9. Kulo Dapil 6 Jawa Tengah. Tempat lahir saya. Gitu guys. Terus apa lagi yang bisa dikerjakan seorang anggota dewan untuk masyarakatnya, untuk warganya? Ada beberapa lah, banyak sekali sih yang bisa kita kerjakan. Seumpamanya pembangunan jamban itu aku bisa bantuin di setiap kabupaten. Jadi mungkin kalau ada beberapa desa yang nggak punya jamban bersih, aku bisa bangunin gitu. Terus apalagi ya, terus UMKM yang tersendat, orang yang nggak punya modal, itu aku juga bisa bantuin untuk tahun ini, mungkin di akhir-akhir tahun gitu. Terus kalau infrastruktur itu mungkin kayak pembangunan jalan apa namanya, jalan gang-gang di desa-desa kayak gitu. Itu namanya berguna buat masyarakat. Lalu juga nanti mungkin ada beberapa posko yang dekat rumah sakit, di mana warga dapil aku bisa ada bukan rumah itu, rumah buat ngadu, rumah pengaduan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan kalau ada kesulitan, terkait BPJS Kesehatan kalau ada kesulitan. Nah itu bisa pakai namanya Ibu Nafa supaya langsung ditindak secara cepat gitu. Itulah gunanya anggota dewan untuk rakyatnya gitu, terutama rakyat yang di dapil pemilihannya gitu. Banyak guys, cuman program-program itu memang baru bisa turun itu harusnya kan Maret ini udah mulai turun gitu. Tapi yang inti-intinya itu mungkin di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Lalu juga ada beberapa kolaborasi yang bisa bersama dengan masyarakat, seumpamanya ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu, atau ibu-ibu arisan atau ibu-ibu di komplek gitu, atau ibu-ibu di desa yang bisa berkolaborasi dengan badan gizi supaya mereka bisa jadi cateringnya gitu. Tapi diprioritaskan yang rumahnya tuh deket dengan sekolahan-sekolahan gitu guys. Jadi itu tuh membuat perekonomiannya juga bagus gitu. Itu baru berguna buat masyarakat. Langsung bersentuhan buat masyarakat ke depan.
Banyak guys, makanya aku tuh lagi banyak banget yang aku urusin. Ada sekitar penduduk di Dapil 6 itu ada berapa pun? 2 juta ya? 3 juta ya? 2.800.000 atau 3 juta penduduk di Dapil 6. Nah, tuh. Kalau bisa semuanya diurus kan nggak mungkin. Makanya di sini kan ada anggota DPR RI itu ada sekitar 7 orang dari lintas partai gitu. Jadi dibagi-bagi. Ada yang komisi 9, ada yang komisi 4, ada yang komisi 10, ada yang komisi 8, ada yang komisi 12, ada yang komisi 11 gitu. Jadi dibagi-bagi sama anggota dewan yang lainnya. Karena kalau kita ngurusin 3 juta warga negara di Dapil 6 ya nggak mampu aku. Jadi harus dibagi-bagi. Tapi kalau BPJS Kesehatan, kalian boleh semuanya. Kalau ada keluhan, ada pengaduan, ada kesulitan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, itu bisa ngadu ke aku. Aku bisa bantuin. Jadi aku nggak cuma ngurusin skincare, guys. Gitu. Paham ya? Hidup aku nggak cuma ngurusin skincare. Hidupku ngurusin warga negara, masyarakat yang ada di Dapil 6 terutama. Di seluruh Indonesia juga, tapi prioritasnya yang di Dapil 6 gitu. Karena setiap kota itu mereka punya dewannya masing-masing. Kenapa kalau ngadu bisa ketemu? Tadi ada 250 orang datang. Nah, disitulah kita waktunya buat mendengarkan aspirasi gitu. Setiap hari guys ketemu sama warga. Setiap hari aku ketemu sama warga, makanya kalian update di Instagram aku tuh, update. Jadi prioritasku yaitu yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat langsung ya di Komisi 9 tuh itu. Gitu ya guys. Ya udah kalian bobo Gi. Aku lagi mantengin TikTok beli baju lebaran. Karena aku bakal banyak acara lebaran di bulan puasa ini sama warga. Jadi aku tadi lagi nge-war baju-baju lebaran tapi nggak dapet mulu. Kesel, baru dapet dua. Aku nontonin live baju lebaran tuh ada banyak, nggak dapet weh. Ya udah guys, besok lagi aku live ya.